Kita semua pernah kan lihat sebuah angka atau metrik dan langsung rasa, wah oke nih, kelihatannya bagus banget. Tapi ternyata di balik angka yang cantik itu ada masalah besar yang tersembunyi. Nah hari ini kita bakal bongkar salah satu metrik yang paling sering kita andelin, nilai rata-rata. Kenapa? Karena percaya buta sama angka rata-rata itu bisa bahaya banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin ya, Anda ditawarin server, katanya jaminan uptime-nya 99%. Wah, secara intuisi, ini kedengarannya keren banget kan? Andal banget nyari sempurna. Tapi, tunggu dulu, apa benar satu angka itu udah cukup buat nyeritain semuanya? Nah, disinilah masalahnya. Angka uptime 99% itu bisa jadi nggak ada artinya sama sekali kalau ternyata yang 1% downtime-nya itu kejadian pas lagi jam-jam sibuk atau amit-amit pas lagi ujian online. Yang kita butuhin tuh bukan sekedar rata-rata yang kelihatan tinggi, tapi kestabilan, konsistensi. Dan ini dia inti dari obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bedah dulu kenapa sih nilai rata-rata doang itu bisa jadi semacam jebakan. Ini penting banget, soalnya ini jadi fondasi buat ngerti kenapa kita harus lihat data lebih dalam lagi. Jadi gini, pada dasarnya ada dua kacamata buat lihat data. Yang pertama, ada yang namanya ukuran pemusatan. Ya kayak rata-rata itu tadi. Dia kasih kita satu angka, udah, ringkes. Tapi ada kacamata kedua, ukuran persebaran. Nah ini yang justru ngasih tahu seberapa acak-acakan atau seberapa beragam data di balik angka tunggal tadi. Kalau kita cuekin yang persebaran ini, ya ibaratnya kita cuma baca judul berita doang, tapi nggak pernah baca isinya. Kena clickbait data deh. Biar gampang, kita lihat contoh ini deh. Ada dua kelompok siswa, A dan B. Dua-duanya nilai rata-ratanya sama persis loh, 80. Kalau kita cuma lihat rata-ratanya doang, kita pasti mikir, oh performa mereka sama. Tapi, coba deh lihat datanya lebih teliti. Beneran sama nggak? Jelas banget kan bedanya? Kelompok A itu jauh lebih stabil. Semua nilainya dekat-dekatan, konsisten. Nah, kelompok B ini timpang banget. Ada yang pinter banget, tapi ada juga yang ketinggalan. Kalau di dunia sistem IT, kita itu maunya performa kayak kelompok A, yang bisa ditebak, yang konsisten, yang bisa diandelin. Terus gimana caranya kita bisa ngintip persebaran data ini dengan cepat dan gampang? Ada satu alat visual yang oke banget buat ini. Namanya boxplot. Yuk kita lihat cara bacanya. Oke, jangan pusing dulu lihat gambarnya, kita bedah pelan-pelan. Boxplot ini tuh kayak rangkuman visual kilat dari data kita. Lihat deh, ada garis tebal di tengah kotak itu kan? Nah, itu median, nilai tengahnya. Terus, si kotak utamanya ini nih, ini yang paling penting. Namanya interquartile range atau IQR. Disinilah 50% data inti kita ngumpul. Terakhir, ada garis di ujung atas bawah, yang sering disebut kumis. Itu nunjukin rentang data kita dari paling kecil sampai paling gede. Anggap aja ini hasil ronsen dari data kita, jadi kelihatan semua tulang-tulangnya. Nah, sekarang kita bandingin langsung. Kelihatan banget bedanya kan? Boxplot A, kotaknya pendek banget. Artinya apa? Artinya 50% datanya itu ngumpul rapat banget di sekitar nilai tengah. Konsisten. Sebaliknya, lihat boxplot B. Kotaknya tinggi, menjulang. Ini nunjukin datanya nyebar kemana-mana, nggak konsisten. Jadi mana yang lebih stabil? Ya jelas boxplot A, nggak pakai mikir lagi. Jadi ingat aja aturan simple ini. Kalau mau cari sistem yang stabil dan bisa diandilin, cari aja boxplot yang kotaknya paling pendek. Udah, sesederhana itu. Ini cara cepat buat lihat mana sistem yang konsisten dan mana yang nggak. Oke, visual emang enak dilihat. Tapi, kadang-kadang kita butuh angka yang pasti buat ngukur risikonya. Nah, sekarang kita pindah dari gambar-gambar ke angka-angka alias metrik numerik buat ngukur persebaran data. Yang pertama, ada yang namanya varians. Gampangnya, varians ini ngukur seberapa jauh sih tiap data dari rata-ratanya. Terus dirata-ratain, makin gede nilai varians, ya makin nyebar datanya. Tapi, ada satu masalah sama varians ini. Karena cara ngitungnya itu dikuadratin, satuannya jadi aneh. Bayangin kita ngukur waktu respons dalam detik. Variansnya jadi detik kuadrat. Detik kuadrat itu apaan coba? Susah kan ngebayanginnya? Nah, solusinya untungnya gampang banget. Kita tinggal akarin aja nilai varians tadi. Dan jadilah standar deviasi, atau sering juga disebut simpangan baku. Ini dia jagoannya para analis. Kenapa? Soalnya satuannya balik normal lagi, sama persis kayak data aslinya. Kalau data kita dalam detik, standar deviasinya juga dalam detik. Nah, ini baru masuk akal. Nih, ada tips praktisnya. Kalau nilai standar deviasi itu kecil dibandingin rata-ratanya, artinya data kita itu rapat, ngumpul dekat rata-rata.
Berarti, kita bisa percaya sama angka rata-ratanya. Tapi, kalau standar deviasinya gede, wah hati-hati, itu tandanya nilai rata-rata itu lagi nyembunyiin kekacauan di dalamnya dan nggak bisa sepenuhnya kita percaya. Oke, kita udah punya box plot buat lihat visual, punya standar deviasi buat lihat angka. Keren. Tapi gimana kalau kasusnya kita mau bandingin dua hal yang skalanya beda jauh? Misalnya ya Apple sama server. Nah, di sini kita butuh alat yang levelnya lebih tinggi lagi. Coba deh, pikirin. Kita mau bandingin variasi harga server yang harganya jutaan rupiah sama variasi harga kabelan yang harganya ribuan. Standar deviasi harga server mungkin 5 juta rupiah, standar deviasi kabelan mungkin 50.000 rupiah. Apa berarti server lebih nggak stabil karena angkanya lebih gede? Ya nggak gitu juga kan? Skalanya aja udah beda jauh. Standar deviasi doang nggak bisa jawab ini. Dan inilah dia pahlawannya, koefisien variasi, atau kita singkat aja KV. KV ini keren banget. Dia itu ukuran persebaran yang relatif. Jadi dia nggak peduli satuannya apa, skalanya berapa. Caranya, dia ngubah standar deviasi jadi persentase dari rata-ratanya. Jadi kita bisa dengan adil ngebandingin variasi harga server sama harga kabel tadi. Benar-benar penyeimbang sejati. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana semua konsep tadi kepake buat mecahin masalah beneran. Kita masuk ke studi kasus ya. Skenarionya gini, kita harus milih antara dua sistem server buat ujian online. Pilihan pertama, sistem A, ini server lokal. Pilihan kedua, sistem B, ini pakai kontainer. Tujuannya jelas, milih mana yang paling stabil buat momen krusial pas ujian. Nah, di layar ini ada data waktu respon mereka selama 6 bulan terakhir. Oke, langkah pertama yang paling gampang, kita cek rata-ratanya. Dan, jeng-jeng, lihat deh, rata-ratanya sama persis, 64 detik. Kalau kita cuma berhenti sampai sini, kita bakal bingung, lah terus pilih yang mana? Nah, ini dia persis jebakan rata-rata yang dari tadi kita omongin. Tapi kita nggak berhenti di situ dong. Kita keluarin senjata pamungkas kita, koefisien variasi. Dan disinilah semuanya jadi jelas. Lihat, sistem A punya KV cuma 4,4%. Kecil banget. Bandingin sama sistem B, yang KV-nya 14,1%. Itu lebih dari 3 kali lipatnya. Angka ini nunjukin kalau performa sistem B itu liar banget, naik turunnya parah dan nggak bisa ditebak. Jadi keputusannya sekarang gampang banget kan? Sistem A jelas pemenangnya. Meskipun rata-ratanya sama, konsistensinya itu jauh lebih bagus. Dan untuk sistem sepenting ujian online, stabilitas itu harganya mati. Jauh lebih berharga daripada performa yang kadang cepat tapi sering ngadat. Nah, jadi untuk proyek Anda selanjutnya atau pas lagi lihat data apapun, coba deh berhenti sejenak dan tanya, ini rata-ratanya segini, tapi ada cerita apa ya di baliknya? Apakah melihat rata-rata saja sudah cukup? Karena dengan ngerti persebaran data, kita nggak cuma jadi analis yang lebih jago, tapi juga jadi pengambil keputusan yang jauh lebih cerdas.